Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ananda dan Adinda sekalian, semoga senantiasa diberkati dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari berbagai bahaya, dan semoga senantiasa Allah Tabaraka wa taala melindungi kita semua dari segala keburukan-keburukan yang lainnya. Semoga Allah Tabaraka wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Anak-anak dan dinda sekalian, semoga senantiasa diberkati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Pada poin kedua, amalan yang kedua yang harusnya kita kerjakan di bulan Ramadan adalah qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Yani sering kita dengar salat tarawih. Salat tarawih. Seputar hal ini kita bacakan hadis-hadisnya dalam kitab ini tentang qiyam Ramadan. Yang pertama, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang qiyamul lail, salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan karena keimanan, karena iman dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita semua tahu, kita banyak melakukan kesalahan dan dosa. Ini adalah bulan yang membawa ampunan Allah Tabaraka wa taala. Di antaranya bulan yang membawa ampunan Allah Tabaraka wa taala ini adalah ketika salat malam. Orang siapa yang melakukan salat malam berdasarkan keimanan yang betul-betul dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa yang terlalu. Allahu Akbar. Nah, penulis Ustadz kita menjelaskan qiyamul Ramadan adalah ibadah yang berpahala besar yang senantiasa dirutinkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa dirutinkan dilakukan, dan generasi setelahnya. Generasi setelahnya siapa? Tabi'in. Setelahnya lagi siapa? Tabi'ut tabi'in. Namun setelahnya sampai kita pada saat ini. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya secara berjamaah selama tiga hari, 3 malam. Nabi melakukannya hanya pernah melakukan secara berjamaah 3 malam. Lalu beliau tinggalkan khawatir diwajibkan atas umatnya. Nabi tinggalkan khawatir akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan umatnya salat tarawih ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Nah, ini dia kisah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya berjamaah, salat tarawihnya hanya 3 malam. Suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat di bulan Ramadan di masjid bersama beberapa orang, hanya beberapa orang salat tarawih. Nah, di malam kedua beliau kembali salat, dan orang-orang yang ikut salat lebih banyak dari yang malam pertama. Ketika di malam ketiga atau di malam keempat, masjid menjadi penuh. Wah, Masya Allah. Para sahabat bersemangat untuk melakukan sholat malam tadi. Sholat di malam bulan Ramadan tadi. Hari ketiga dan hari keempatnya sudah penuh masjid.
Nah, sampai-sampai beliau masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar. Nabi nggak keluar nih. Nabi SAW tidak keluar karena saking penuhnya di dalam masjid tersebut. Maka orang-orang memanggil beliau. Manggil apa? Untuk mengajak sholat tarawih tadi. Nah, di pagi harinya Umar bin Khattab berkata. Pagi harinya Umar bin Khattab berkata kepada Nabi SAW, tadi malam orang-orang menunggumu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, Nabi SAW menjawab, perbuatan mereka tidak tersembunyi bagiku. Artinya Nabi tahu. Saya tahu bahwasanya mereka menungguku. Tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi aku khawatir akan diwajibkan atas mereka. Nah, Nabi SAW takut bahwasanya sholat tarawih tadi akan diwajibkan pada umatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwasanya sholat tarawih tidaklah wajib. Namun sangat ditekankan untuk dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, ini dia di antara sholat malam di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ananda dan adina sekalian, sholat berjemaahnya, sholat tarawih berjemaahnya hanya 3 malam saja. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatir akan diwajibkan akan umatnya. Namun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang tidak mungkin lagi wahyu turun, tidak mungkin lagi akan diwajibkan pada umatnya akan sholat tarawih tersebut, maka Umar bin Khattab memandang sahabat Nabi yang mulia, memandang untuk melaksanakan kembali qiyam Ramadan, salat tarawih dengan satu imam, dengan berjamaah. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Abdurrahman bin Al-Qari yang artinya, aku keluar bersama Umar bin Al-Khattab suatu malam di bulan Ramadan menuju masjid. Ternyata manusia berpencar-pencar. Mereka melihat berpencar-pencarnya manusia. Ada yang sholat sendirian dan ada yang berjamaah dengan beberapa orang. Umar pun berkata, aku memandang seandainya dikumpulkan kepada satu imam saja mereka ini, tampaknya lebih bagus. Disatukan sholat tarawihnya berjamaah, jangan pencar-pencar seperti itu. Ada yang sendiri, ada yang sholat beberapa orang. Kemudian beliau, yakni Umar bin Khattab, bertekad untuk melakukannya, mengumpulkan dengan satu jamaah saja, dengan seorang imam saja. Kemudian di malam yang lain, aku keluar bersamanya kembali, ya. Sementara manusia sholat berjamaah dengan imam mereka. Nah, sudah dilakukan dengan sholat berjamaah dengan satu imam. Umar pun berkata, ini adalah sebaik-baiknya perkara yang baru. Nah, dan waktu yang biasa mereka tidur padanya lebih baik dari yang mereka bangun padanya. Maksudnya akhir malam dan dahulu mereka melakukan di awal malam. Nah, ini dia pendalilannya bahwasanya salat tarawih ini disyariatkan bagi kita untuk melakukan secara berjamaah. Walaupun Nabi SAW hanya melakukan 3 hari, tapi Umar bin Khattab dikarenakan takutnya, dikhawatirkan Nabi SAW mengkhawatirkan akan diwajibkannya. Namun ketika Nabi SAW telah wafat, maka Umar bin Khattab memerintahkan pada masyarakat untuk bersama-sama, dan kita mengikuti Nabi SAW dan mengikuti Khulafaur Rasyidin. Ini juga termasuk mengikuti apa yang Nabi SAW perintahkan. Nah, kemudian tentang jumlah rakaat qiyamul lail. Jumlah rakaat qiyamul lail. Jumlah rakaat qiyamul lail ini yang paling rajih adalah
tidak lebih dari 11 rakaat. Tidak lebih dari 11 rakaat. Namun, jika seseorang ingin menambahnya lebih dari 11, tidak mengapa kalau dia mau menambahkannya. Tapi yang afdol adalah 11 rakaat dengan 3 witir. Kemudian bagaimana caranya untuk sholatnya? Ada orang yang lakukan 4 kemudian salam. Ada yang 2 kemudian salam. Dan yang paling baik insya Allah, yang paling tepat, yakni 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagaimana dalam riwayat hadis, dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul lail masna masna." Salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam adalah dengan 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, ini dia. Dan adapun pada kondisi saat ini ada wabah yang merajalela, maka salat tarawihnya yang terbaik adalah kita di rumah. Salat tarawihnya di rumah. Dan Ustaz berharap bahwasanya anak-anak SD IT Al-Ihsan dari kelas 6 sampai kelas 4 sudah bisa membantu abinya di rumah sebagai imam, ya, menggunakan hafalan-hafalannya agar lebih kuat lagi, agar lebih terulang lagi hafalan Al-Qur'annya. Dan jika seandainya ingin memperbanyak membaca Al-Quran pada salat tarawih, silakan melihat mushaf. Dengan melihat mushaf ini juga diperbolehkan. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.